pagi anak-anak ibu. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita belajar kembali bersama Ibu Lenita. Sebelum memulai pelajaran, anak-anak sudah menyediakan buku tema terlebih dahulu dan juga anak-anak sudah berdoa. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia, yaitu sebagai sumber makanan dan juga sebagai sumber bahan baku industri dan lain sebagainya. Dan juga kita sudah belajar tentang dongeng dan tokoh-tokoh yang terdapat di dalam dongeng. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita pada pelajaran tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tahukah anak-anak, Indonesia memiliki berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan apa sajakah yang ada di Indonesia? Nah, yang pertama, sayuran. Contohnya yaitu bayam, pakcoy, kangkung, buncis, dan lain sebagainya. Yang kedua, tanaman obat. Ini contohnya jahe merah, kencur, kumis kucing, serai, dan lain sebagainya. Tanaman buah. Contohnya mangga, pisang, durian, alpukat, dan lain sebagainya. Dan ada juga tanaman hias. Tanaman hias terdiri dari berbagai jenis tanaman berbunga maupun tanaman tidak berbunga. Tanaman hias dimanfaatkan untuk menghias taman-taman ataupun di rumah, di kantor, di sekolah, dan juga di tempat umum. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk keindahan. Di rumah Dayu, banyak bunga yang ditanam di dalam pot. Dayu merupakan anak yang rajin dan senang membantu ibu dalam merawat bunga-bunga di dalam pot. Nah, suatu hari, Dayu merasa bingung. Dayu telah memecahkan pot kesayangan ibu. Nah, ketika tadi Dayu membantu ibu dalam merawat tanaman-tanaman ibu, Dayu tidak sengaja memecahkan pot kesayangan ibu. Apakah yang akan dilakukan Dayu? Apakah Dayu akan menyembunyikan pot yang pecah itu dari ibu? Apakah ada anak-anak yang tahu yang akan dilakukan oleh Dayu? Ya, benar. Meminta maaf. Dayu akan meminta maaf kepada ibu. Nah, ketika kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf dengan tulus. Meminta maaf itu juga perlu keberanian. Setelah kita meminta maaf, perasaan kita pun akan menjadi lega. Salah satu tumbuhan yang ada di Indonesia adalah bunga melati. Bunga melati ukurannya kecil dan berwarna putih. Berbagai suku menggunakan bunga melati dalam acara pernikahan. Suatu hari, Dayu, Edo, dan teman-temannya sedang berdiskusi. Mereka sedang berdiskusi tentang dongeng bunga melati. Setelah berdiskusi, mereka ingin memerankan tokoh-tokoh yang ada pada dongeng tersebut. Anak-anak, mari kita menyaksikan dongeng yang diperankan oleh Dayu dan teman-temannya yang berjudul Bunga Melati. Bunga melati yang baik hati. Di taman bunga kerajaan, tumbuh berbagai macam tanaman bunga yang bunganya sangat indah. Para putri senang sekali memandang dan menciumi bunga melati. Hal ini menimbulkan kecemburuan dari bunga-bunga yang lain. Wah, indah sekali bunga-bunga di taman ini. Hei, lihat bunga melati itu. Warnanya putih bersih
dan harumnya semerbak memenuhi taman ini. Aroma melati memang harum. Aku sangat menyukainya. Aku tak habis pikir mengapa para putri suka sekali dengan dirimu. Iya, padahal dirimu berbunga kecil, berdaun besar, dan berbatang keras. Walaupun engkau harum, namun mudah layu jika dijadikan pajangan di vas bunga. Karena pasti akan terlihat jelek sekali jika sudah layu dipajang di sana. Bunga melati hanya diam dan tetap tersenyum. Senyumnya yang manis membuat keharuman dirinya semakin merebak. Udara di taman bunga kerajaan bertambah wangi dan bertambah banyak kumbang yang datang. Kedatangan para kumbang yang bertambah banyak membuat semua bunga di taman bunga kerajaan menjadi senang. Mereka pun sibuk menyapa para kumbang dan mempersilahkan menghisap sari madu yang ada pada setiap bunganya. Para bunga tentu tidak akan bisa berbunga lagi jika tidak ada kumbang yang datang dan menghisap sari madu mereka. Bunga sedap malam dan bunga yang lainnya kini telah mengerti kenapa bunga melati sangat wangi sekali. Bunga-bunga yang lain meminta maaf kepada bunga melati atas perasaan cemburu mereka. Kini mereka mengakui bahwa keberadaan bunga melati itu justru harus disyukuri. Ternyata aroma harummu mengundang para kumbang datang. Tanpa dirimu, taman ini akan sepi dari kumbang-kumbang. Maafkan aku, Melati. Selama ini aku juga berburuk sangka padamu, Melati. Aku minta maaf ya. Aku juga mau minta maaf, Melati. Selama ini aku iri padamu. Ternyata keberadaanmu sangat bermanfaat untuk kami. Anak-anak, tadi kita sudah menyaksikan dongeng yang diperankan oleh Dayu dan teman-temannya yang berjudul Bunga Melati. Di dalam dongeng tadi ada tokoh yang bernama Bunga Melati. Nah, sifat tokoh si Bunga Melati di dalam dongeng ini adalah seorang yang pemaaf. Nah, demikian dulu pelajaran kita pada hari ini. Semoga materi yang Ibu sampaikan dapat dipahami oleh anak-anak. Dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya.